Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Jadi kita coba lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Ya, jadi kuliah kita adalah dinamika struktur seperti biasa kelas IKA Polban ya. Kelas IKA Polban dan hari ini merupakan kuliah pertemuan yang keempat ya. Kuliah pertemuan keempat. Jadi mahasiswa jangan lupa absen juga ya. Nah, kita coba lihat sekarang materinya apa yang akan dibahas. Itu kelanjutan dari materi kita minggu lalu ya. Saya coba share dulu materinya. Sebentar saya lihat. Ganjil. Nah, baik ya. Apakah yang saya share ini sudah dapat terlihat? Mohon info. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Ya, baik kalau sudah ya. Jadi saya coba review kembali dulu pembahasan kita pada minggu yang kemarin ya. Jadi pembahasan kita pada minggu kemarin kita masih membahas struktur single degree of freedom, ya, 1 derajat kebebasan, kemudian mendapat beban harmonik atau secara umum mendapat beban dinamik. Nah, begitu. Mendapat beban dinamik sehingga eh, akibat beban dinamik struktur itu akan memberi respon ya. Coba saya lihat dulu di sini ya. Ini adalah sebentar ini. Oh, ada ini terus sebentar ya. Sebentar saya coba ini dulu. Oh ini sebentar ya. Ini menghalangi ini nggak bisa hilang. Oke, ya. Ya, ya baik ya. Apakah sudah terlihat yang saya share ini? Sudah, Pak. Ya, jadi struktur-struktur fisiknya boleh bermacam-macam ya. Namun ketika mau dianalisis, maka struktur single degree of freedom itu semuanya dimodelkan seperti ini. Satu massa, satu kekakuan, satu koefisien redaman, kemudian ada beban. Nah, beban di sini, beban harmonik. Kemudian satu koordinat perpindahan. Nah, kalau beban dinamiknya adalah di sini adalah beban berbentuk harmonik, harmonik seperti ini, F0 sin omega T, maka respon dari perpindahan massa ini dia akan bervibrasi bolak-balik di sekitar titik seimbangnya itu akan mengikuti suatu fungsi eh, fungsi seperti ini ya.
Nah, begitu. Jadi kalau struktur single digroup freedom punya massa, punya kekakuan, punya redaman. Kalau yang kemarin kan kita belum memperhitungkan pengaruh dari redaman ya. Jadi kalau kemarin saya kembali sedikit. Kalau yang kemarin, mana ini? Nah, yang ini ya. Nah, sebagai contoh, kalau yang kemarin kita berbicara single digroup freedom seperti ini, contohnya ya. Kemudian mendapat beban. Kemudian di sini kalau redaman masih diabaikan, tidak diperhitungkan, maka respon struktur akan memberikan respon time history daripada simpangan. Ini warna biru ini. Kemudian ada respon kecepatan, kecepatan warna merah. Kemudian respon percepatan warna abu. Nah, ini adalah struktur yang mendapat beban dinamik seperti ini. Tapi single, ya. Dengan catatan ini dimodelkan sebagai SPOF. Nah, kemudian kemarin ada PR, ya. Ada PR dan mahasiswa akan mencoba menyelesaikan secara konsep, ya. Secara konsep mengeluarkan kurva ini dan juga eh, mengeluarkan kurva ini berdasarkan penggunaan software. Nah, untuk kasus tanpa redaman ya. Tuh. Nah, jadi kalau yang kemarin kan ini tugasnya. Ini yang tugas kemarin nggak? Benar nggak? Yang saya Betul, Pak. Betul, Pak. ya. Jadi sini kita asumsikan strukturnya masanya satu saja, kemudian punya eh, kekakuan ya, kekakuan total dicari, kekakuan total jadi sistem ini ketika kita mau analisis sama saja kita modelkan begini. Ini suatu massa M, kemudian ditahan oleh suatu pegas, misalkan kita instruksikan pegasnya begini. Nah, ini kekakuan total di sini, kekakuan total di sini sudah merupakan penjumlahan kekakuan luar ini, KL, KL ada nilainya ya, KL tambah kekakuan daripada cantilever ini, baru cantilever, kabalok. Nah, begitu. Dan kabalok itu adalah nilainya tergantung dari parameter panjang baloknya, kemudian penampangnya dinyatakan oleh inersia dan materialnya menurut elastisitas. Jadi secara mekanika bahwa kekakuan dari baloknya saja, lentur baloknya ini adalah eh, 3 EI. 3 EI per L pangkat 3. Nah, masuk ke sini. Nah, kemudian bebannya adalah ini. Nah, FT. Nah, itu FT-nya itu fungsi kalau kita lihat sesuai dengan fungsi sinusoidalnya ini 5 sin 4T. Jadi kalau kita gambar fungsi bebannya kira-kira begini. Ketika T 0 dia 0. Nah, begini. Nah, ini fungsi bebannya ini. Fungsi bebannya dengan amplitudo 5. Amplitudo di sini 5 ya. 5 kilonewton. Nah, satuannya kilonewton ini. Nah, kemudian ini adalah frekuensi beban omega. Omega itu frekuensi beban ini. Frekuensi. Nah, kemudian ini adalah periode beban. Ini namanya periode beban. Periode beban itu bisa dicari dari frekuensi beban ya dengan cara eh, T adalah 2 pi per omega. 2 pi per omega. Nah, periode beban dapat. Nah, kemudian kita selesaikan pakai rumus tadi dengan catatan di sini eh, redamannya kita abaikan 0. Nah, sehingga kita akan dapat fungsi respon respon
simpangan, ini XT, kemudian kita turunkan respon simpangan, dapat respon kecepatan, kemudian kita turunkan lagi terhadap waktu, dapat respon acceleration. Kemudian kita gambar dengan Excel, kita dapat kurva respon itu. Nah, itu ya. Kemudian kemarin masalah softwarenya itu ya, softwarenya tentu sudah bisa, sekarang kemarin masih agak belum tepat. Ya. Nanti ketika kalian mau buktikan ini dengan software bagaimana? Kalau mau dimodelkan dengan software, ketika mau dilihat respon struktur ini. Nah, jadi respon struktur ini ketika mau dibuktikan dengan software begitu, ini, nah, kalian buat saja suatu model struktur yang misalkan begini, ya, ini kan portal ya di dalam modul software sub atau etap. Kemudian modelkan saja di sini suatu masa representasi dari masa ini. Tapi kalau dijadikan beban titik, nah, beban merata ini akan sama besarnya jika dijadikan dengan beban titik kan Q kali kali L. Nah, Q-nya kan ini apa masanya ya. Q-nya itu kan berat ya, yaitu massa kali gravitasi. Nah, Q-nya kali L. Jadi sama dengan ini nilainya nanti ketika dijadikan beban merata di sini. Nah, kemudian kekakuan di sini, kekakuan di sini bagaimana supaya sama dengan kekakuan ini? Nah, kan kalau kekakuan dua dua kolom ini kan secara teori itu kan K total adalah satu kolom itu kan ini 12 EI, 12 EI, 12 EI per H pangkat 3, H pangkat 3 kali 2. Nah, berarti 24 EI, 24 EI per H pangkat 3. Nah, jadi kalau di sini kan sudah ada nilainya. Nah, berarti ganti di sini. Berapa? Kita tinggal cari suatu nilai E. Nilai E berapa? Supaya hasil dari KT di sini sama dengan ini. Dengan catatan profilnya ini kita ambil saja profil profil Semarang yang tapi yang kita ganti adalah nilai E-nya. E-nya itu adalah modulus elastisitas material ya. E-nya itu kan sama dengan modulus elastisitas material ini. Nah, itu kita gantikan saja bukan modulus elastisitas material baja atau beton bukan. Jadi ini seolah-olah bendanya ini kolomnya ini suatu kolom material lain yang punya dimensi itu sehingga punya inersia dan punya modulus elastisitas. Sehingga hasil kalinya 24 I per H pangkat 3 ya. Kita tetapkan saja sembarang berapa hanya misalkan. Jadi representasi ini merepresentasikan ini. Nah, begitu. Nah, baru kita running. Nah, nanti akan keluar hasilnya sama dengan ini. Nah, itu adalah kalau tanpa redaman. Ya. Nah, sekarang di struktur ini kan pasti ada faktor redaman ya. Kalau faktor redaman, bagaimana responnya sekarang? Respon-respon ini, respon-respon ini. Nah, kita lihat teorinya di sini ya. Nah, di sini ada mau ditanyakan nggak terkait dengan kasus ini? Silakan kalau mau ditanyakan. Belum kita masuk pada eh, penjelasan yang lain. Oke, ada pertanyaan ya. Kalau ada Kita lanjutkan. izin bertanya, Pak, Oh ya, mangga silakan. itu kan di soal tuh cantilever ya, terus Iya. ada segala macam eh, gaya beban segala macam. Tapi kenapa ya didesainkannya tuh jadi portal gitu, Pak? Masih belum paham, Pak. Mohon maaf. Oh ya, baik. Jadi ini kan
kita mau melihat respon gerak satu massa saja di sini. Dalam hal ini gerak respon satu massa. Jadi ketika kita mau modelkan dengan software begitu ya, nah, tentu model struktur fisiknya itu sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi model model matematiknya hanya satu begitu. Jadi walaupun ini misalkan struktur fisiknya begini, ini struktur fisiknya kan, tapi model matematiknya ini tetap seperti ini, pasti model matematiknya seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini ada massa, begitu. Ini ada massa. Kemudian massa itu ditahan oleh pegas. Kemudian massa itu bergerak di satu arah koordinat, katakan koordinat X saja, Y saja. Kemudian ada beban F. Nah, jadi untuk memodelkan struktur fisik model ini, kan sebenarnya model matematiknya ini. Nah, model matematiknya ini. Nah, portal ini juga, model matematiknya juga ini. Jadi model portal itu hanya membantu untuk memodelkan lebih mudah terhadap kasus ini. Begitu. Tapi kalau fisik ini mau dimodelkan langsung tidak melalui jalur matematik, tidak melalui jalur portal ini, bisa saja. Boleh saja dengan di sini jepit, kemudian di sini suatu join, kemudian di sini ada masanya, ya. Kemudian di sini ada kekakuannya, boleh saja. Kalau modelkan secara langsung. Tapi ketika kita mau running model begini, nanti masalahnya di sini nanti ada rotasi sudut. Jadi ketika berdeformasi itu nanti begini nanti rotasinya. Nah, rotasinya begini. Kalau rotasi begini kan ada deformasi, ada rotasi. Rotasi itu akibatnya dalam eh, running software-nya itu nanti 2 degree freedom ini, 2DF. Karena untuk mau dipaksakan supaya tidak terjadi rotasi di sini itu eh, tentu sangat sulit. Nah, begitu. Tapi kalau ini kita bawa ke sini, kemudian ketika kita mau running, kita running bahwa deformasi hanya satu arah saja yang kita hidupkan. Ini kita checklist UX misalkan begitu. Nah, jadi ini artinya rotasi ini kan kalau deformasi kan begini. Nah, kita hilangkan rotasi di sini. Kan bisa saja rotasi di sini. Nah, tapi karena kita running dengan model single degree freedom, kita bisa hilangkan rotasi. Jadi ini seolah-olah bergerak dengan freedom. Nah, jadi terhadap pertanyaan tadi, boleh saja kita modelkan tetap pada struktur awalnya, boleh juga kita bawa ke sini. Itu akan sama. Asal dengan catatan model ini struktur aslinya kita hilangkan respon degree of freedom yang lain. Kita harus pastikan bahwa hanya satu degree of freedom, yaitu arah vertikal, misalkan arah Y. Nah, kalau bisa terjadi itu, berarti sudah mencerminkan kondisi eh, tugas PR ini atau soal ini. Nah, begitu. Jadi di sini membawa dalam bentuk portalnya itu hanya cara untuk memodelkan. Paham kan? Paham nggak? Halo? Eh, Kalau selain portal itu bisa Pak, atau yang memang yang paling mudah itu portal gitu Pak, Iya, yang paling dimodelkan mudah tuh. portal. Kalau memodelkan cara yang lain juga bisa kita anggap sebagai titik. Misalkan kayak tadi ini suatu titik, kemudian ditahan dengan eh, pegas begitu. Kemudian di sini ada beban. Kemudian kita mau lihat deformasi ini, naik turunnya ini bagaimana. Nah, begitu. Boleh juga. Eh,
tidak harus portal. Nah, begitu. Tapi eh, ketika kita memodelkan model-model seperti ini kan kita pastikan tidak terjadi di group freedom yang lain. Itu maksud tidak terjadi. Nah, bagaimana itu menjamin supaya tidak terjadi? Gitu ya. Jadi membawa ke bentuk portal itu adalah lebih mudah ya. Jadi banyak cara untuk memodelkan. Karena di sini kita hanya melihat respon ini saja, respon simpangan. Kita tidak melihat respon gaya dalam yang lain, misalkan begitu. Atau respon momen, tidak. Nah, kalau ketika ditanya respon momen, model model ini sudah tidak tepat karena kita menghitung momen di mana. Tapi kalau kita hanya menghitung respon simpangan, kecepatan, nah, pemodelan ini masih bisa membantu. Karena kita hanya melihat gerakannya, dinamikanya doang, bukan efek dari gaya-gaya dalam yang lain. Gitu ya. Pertanyaan Oke, lagi? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya baik. Sekarang jadi ini mahasiswanya tentu sudah mengerjakan tugasnya ya. Nanti saya cek di emailnya masing-masing. Oke. Sekarang masih yang tadi juga masih single degree of freedom, tetapi eh, memperhitungkan pengaruh redaman. Nah, begitu. Memperhitungkan pengaruh redaman. Dan pola beban dinamiknya masih berbentuk sinusoidal. Nah, jadi masih sederhana, ya. Nah, maka secara matematik kita bisa turunkan kurva dari respon time historinya, ya. Jadi misalkan ini suatu struktur lagi single, kita modelkan seperti ini. Ini model fisik strukturnya, ada portal satu lantai, dua kolom, gitu. Di sini ada massa dan ini bergerak satu arah. Kemudian pada struktur ini kita buat model matematiknya. Model matematiknya seperti ini. Seperti ini. Nah, namun di sini ada suatu parameter koefisien redaman. Artinya redaman di struktur ini kita perhitungkan. Ada. Kita tidak abaikan seperti tadi. Dan ada pengaruh beban luar. Tapi beban luarnya di sini masih fungsi sinusoidal. Ya. F0 sin omega T. Nah, bagaimana respon struktur ini? Respon time history-nya sebagai fungsi dari waktu. Nah, itu kan mau ditanyakan. Artinya kalau kita bisa mendapatkan respon time history ini, respon-respon yang lain bisa didapatkan. Secara teori, untuk menurunkan respon time history-nya, nah, kita free body ya, lakukan diagram benda bebas pada massa yang bervibrasi ini. Ada massa, ada gaya, ada gaya-gaya reaksi ya. Ada gaya aksinya ini, gaya reaksinya ini, gaya spring, gaya redaman, gaya inersia. Nah, itu. Sehingga kita tuliskan persamaan diferensialnya seperti ini. Ini persamaan diferensialnya ini. Ini gaya inersia, gaya redaman, gaya spring, gaya luar. Nah, kemudian solusi dari persamaan diferensial ini adalah ini solusi komplementernya. Kemudian ada solusi partikulirnya, begitu. Jadi ada dua konstanta di solusi komplementernya, ada A dan B. Ini secara matematiknya ini. Kemudian di solusi partikulernya dari persamaan diferensial gerak ini ada konstanta C1, C2. Kemudian pada solusi komplementer ini kita uraikan bilangan Euler ini ya, eksponensial E pangkat min si omega T. Nah, kita bisa gunakan pendekatan Euler begitu ini. Sehingga kalau dijabarkan secara matematik, maka respon time history dari gerakan ini
yang memperhitungkan pengaruh redaman, nah, kita dapatkan ini. Ini. Nah, ini kan cukup panjang ya. Nah, kalau ditanya dari mana ini? Kalau kita ikuti turunan matematik dari dua solusi tadi, penjumlahan, kita dapatkan ini nanti. Kemudian dari sini masih ada dua konstanta yang belum didapat, yaitu konstanta A dan konstanta B pada solusi time history-nya. Ini dia sebagai fungsi T. Dan parameter-parameter theta bisa didapat dari ini besaran-besaran koefisien redaman tadi. Kan kita memperhitungkan redaman ya. Sehingga kalau kita sederhanakan dan kita menggunakan kondisi awal, initial condition dari persamaan gerak struktur ini, kita bisa mengeliminir atau bisa mendapatkan konstanta A dan B, sehingga solusi partikulernya kita dapat ini. Jadi solusi ini artinya disederhanakan jadi ini. Nah, begitu. Nah, ini namanya solusi dalam kondisi getaran steady ya. Nah, jadi tentu di sini solusinya hanya fungsi T nanti. Ini semua didapat, ini theta didapat, omega garis ada, C ada, R ada. R itu sesuai rumus yang kemarin, R itu adalah suatu rasio antara frekuensi beban bagi frekuensi struktur. Nah, kan frekuensi beban ini ada, ini frekuensi beban, atau dituliskan frekuensi beban itu omega garis, frekuensi struktur omega. Ini R masuk sini. Kemudian damping di sini, damping di sini kalau kita mengetahui koefisien redaman, maka damping bisa dihitung dari rumus ini. Koefisien redaman bagi redaman kritik. Redaman kritik itu kita tahu bahwa redaman kritik itu adalah bisa ditentukan dari parameter atau properties dari struktur, yaitu 2 kali M kali omega kali ini koefisien redaman kritik 2M omega. M-nya ada, kekuatannya ada, omeganya ada, maka CR dapat dari sini, CR dapat omega. C, damping rasio. Kemudian omega D di sini, omega atau frekuensi tak teredam dikali akar 1 kurang psi. Nah, jadi intinya semua besaran-besaran di sini ya, yang ada omega D bisa didapat. Kita tinggal dapat solusi ini. Nah, itu kalau memperhitungkan redaman dengan catatan bebannya ini. Nah, itu ya. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau bebannya tidak ini, bebannya secara umum saja, tidak dibatasi pada beban sinusoidal, tidak dibatasi bahwa bebannya adalah F sin omega T, tapi misalkan beban random atau beban acak, nah, maka rumus ini nggak berlaku untuk menentukan respon time history. Nah, begitu. Nah, jadi kalau demikian, gimana caranya? Nah, dia beda lagi teorinya. Teorinya adalah ini kalau kita lihat. Nah, tapi sebelum di situ kita coba explore dulu solusi solusi tadi ya, solusi untuk beban harmonik pada struktur yang teredam. Kan solusinya adalah ini kan, sudah dapat. Kemudian dari solusi ini, solusi steady state namanya begitu, maka kita dapat lagi yang disebut besaran, ada suatu besaran lain yang disebut dengan besaran D. D itu adalah faktor pembesaran dinamik, dynamic clock factor ya, yaitu didapat dari solusi maksimum time history ini dibagi solusi respon statik.
Jadi parameter D ini disebut dengan dynamic load factor atau faktor pembesaran dinamik. Jadi kalau ini saya bagi dengan ini, kan maksimumnya ini kan ini akan dapat ini. Nah, jadi faktor pembesaran dinamik itu adalah perbandingan antara respon dinamik bagi respon statik. Jadi kita dapat suatu rumus ini dalam hal menentukan faktor pembesaran dinamik pada struktur single degree of freedom. Nah, kalau D ini kita gambarkan sebagai fungsi daripada R, gitu, fungsi daripada R untuk nilai damping rasio tertentu, maka fungsi ini akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah nilai-nilai untuk setiap perubahan damping. Jadi semua puncaknya itu di posisi 1. Puncaknya di posisi 1 dari D ini. Kalau kita gambar hubungan daripada D sebagai fungsi dari R. Nah, semua di posisi 1. Ini kan damping rasio, ini adalah R ini. R ini adalah frekuensi beban per frekuensi struktur. Nah, artinya apa? Kalau R-nya 1 di sini, artinya akan terdapat suatu respon yang sangat besar sekali ketika frekuensi beban dan frekuensi struktur itu sama. Nah, bahkan bisa kita katakan kalau kondisi ini terjadi, itu akan terjadi yang disebut dengan resonansi. Resonansi itu terjadi amplifikasi respon yang cukup besar karena eh, frekuensi beban mendekati frekuensi struktur. Nah, di sini dibuktikan dari kurva ini. Jadi D-nya itu akan naik secara eksponen jika R-nya 1. R-nya 1 artinya frekuensi beban sama dengan frekuensi struktur. Jadi kita harus menghindari kalau struktur kita menerima beban dinamik, kondisi beban dinamik mendekati frekuensi beban mendekati frekuensi struktur, itu akan terjadi resonansi. Ini dibuktikan dari teori ini. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan redamannya kecil sekali, misalnya kecil, ini redaman ini kita ambil misalkan berapa persen ini, misalkan kan ini makin makin tinggi ini redamannya itu makin kecil ya. Nah, jadi kalau redamannya kecil, kemudian frekuensi beban mendekati frekuensi struktur, terjadi resonansi R sama dengan 1, maka DLF ini faktor pembesaran dinamiknya itu akan nilai D ini meningkat secara ekstrim, besar sekali. Nah, jadi respon statik diamplifikasi dengan respon dinamik yang cukup besar. Nah, jadi akibatnya responnya akan menjadi besar. Karena fungsi daripada faktor pembesaran dinamik ini sebenarnya eh, suatu parameter yang bisa eh, digunakan ketika kita menganalisa respon dinamik itu dengan besaran ini. Jadi kita selesaikan saja respon statik, misalkan EY statik dikali D, nah itulah dapatnya respon dinamik. Nah, begitu. Jadi kalau ininya besar, ini akan besar. Jadi D di sini adalah perbandingan antara respon dinamik bagi respon statik. Nah, begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian, nah sekarang kalau kita gambar lagi parameter-parameter tadi di persamaan ini, kita akan dapat kurva ini lagi ya, hubungan antara eh,
rasio frekuensi dengan sudut fasenya tadi akan seperti ini. Nah, itu dari solusi tadi ya. Itu. Nah, sebagai contoh di sini saya coba tunjukkan sedikit sebelum kita kaji kalau kita menghitung sendiri. Nah, misalkan ini suatu struktur sama dengan tugas tadi, tapi PR-nya kita koefisien redamannya kita masukkan. Karena ini strukturnya ini, kemudian koefisien redamannya ini ada. Misalkan dampingnya 20%. Bebannya ini bebannya. Bagaimana respon daripada masa ini? Kalau di sini ada redaman. Redaman itu diekspresikan di sini dengan damping. Jadi bisa ekspresikan dengan damping ini atau koefisien ini sama aja. Kemudian kondisi awalnya ini ya, pada T sama dengan 0 ini artinya pada kondisi T 0 itu ini semua 0 itu artinya kondisi diam ya. Strukturnya itu kondisi diam, tidak ada gerakan awal. Kemudian tiba-tiba diberi gaya ini. Gayanya ini. Nah, bagaimana respon struktur ini? Nah, responnya kita selesaikan dengan rumus tadi ini. Rumus tadi, kemudian kita masukkan kondisi awal. Ini T0, Y00, dan V00. Ini dapat A dan B nanti. Sehingga respon grafiknya, kalau kita gambarkan, ini. Nah, jadi bisa dicoba di software nanti ya. Jadi respon tadi itu ada dua. Ada respon transient. Transient itu, jadi respon transient itu ini. Nah, respon steady state-nya ini. Kalau kita gabungkan, maka respon totalnya adalah ini. Nah, begitu. Jadi secara matematik ini bisa diturunkan dari grafik ini. Nah, kalian bisa menghitung secara manual, tidak harus dengan pemodelan software. Nah, gitu. Ada pertanyaan di sini? Silakan kalau ada. Mau bertanya, Pak. Ya. Masih belum ngerti, Pak. Maksud dari respon transient ya, yang komplementari sama yang respon steady itu maksudnya seperti apa, Pak? Oh iya, baik. Jadi kalau strukturnya itu ada redaman, ya, ada redaman, misalkan ini, maka secara matematik kelihatan nggak yang ini contoh soal 1 yang saya sharekan ini di slide kalian? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya. Jadi ini suatu struktur katakan single ya. Kemudian pada struktur ini ada redamannya, begitu. Ada redaman. Redaman itu pasti ada, kita nggak bisa hindari. Misalkan redamannya di sini 20% dari redaman kritis. Ini. Maka solusi matematik, ya, solusi matematik dari respon. Respon itu artinya perpindahan sebagai fungsi waktu, Y sebagai fungsi T. Solusi matematiknya itu ada didapat ini. Ini dari matematik ini. Dari matematik dapat ini. Nah, jadi ada dua penjumlahan suku. Pertama, respon suku ini. Kedua, respon dari suku ini. Respon dari suku ini, ya, ada parameter yang disebut dengan eksponensial min omega T. Nah,
dalam istilahnya respon yang ini respon yang makin makin besar T-nya, respon ini akan makin kecil. Karena kalau E pangkat min omega T, T-nya makin besar, ini akan makin kecil. Di sisi lain, respon ini konstan. Nah, makanya diistilahkan kalau respon daripada suku ini yang akan terus kecil dengan berjalannya waktu, karena E pangkat min omega T ini kan, kalau pangkat min kan sebenarnya seper E pangkat damping omega kali T. Kalau T-nya makin besar, makin panjang, maka suku ini akan makin mengecil. Nah, makanya respon di suku ini namanya respon transien. Respon transien itu suatu respon di mana respon itu akan hilang seiring dengan waktu. Begitu. Sedangkan respon ininya tidak berubah, tetap saja dia berfluktuasi mengikuti sinus ini. Nah, ini respon tetap, namanya steady state. Nah, jadi kalau respon sesungguhnya seharusnya dijumlahkan ini, respon transien dan respon steady. Jadi respon transien sesuai pertanyaan tadi adalah respon yang akan hilang seiring dengan waktu. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Paham nggak? Yang tanya tadi. Paham, paham. Berarti kalau ini kan redamannya itu dia persentase Pak ya. Jadi pada saat di inputnya itu dia dalam bentuk persentase atau gimana Pak? Redamannya dalam bentuk persentase, dalam bentuk kalau redaman kita nyatakan dari parameter damping ini artinya besaran C per sekritik. Nah, begitu. Jadi kalau ini 100% kan namanya C sama dengan sekritik kalau 100%. Kalau C sama dengan sekritik berarti redamannya itu tidak akan bervibrasi, redaman kuat. Jadi persentase maksudnya ini, persentase dari 1/5 dari redaman kritis. Jadi kan kuliah kemarin kan saya ajarkan ada redaman kuat, redaman kritis, dan redaman lemah. Begitu kan? Nah, jadi kalau redamannya lebih kecil dari redaman kritik, maka struktur akan bervibrasi. Nah, di sini 20% itu artinya persentase. Jadi 1/5 dari redaman kritis. Jadi struktur ini pasti bervibrasi. Nah, begitu. Oke, paham Pak. Ya. Jadi ada redaman transien, ada redaman steady. Nah, biasanya kalau kita kaji dalam respon total itu kita mengambil respon steady saja. Karena apa? Karena respon transien itu akan hilang ya, akan hilang seiring dengan waktu. Nah, jadi kalau soal ini kita lihat respons transiennya bagaimana. Kalau soal ini, respon transiennya adalah ini, yang merah ini. Ini respon transiennya. Nah, jadi respons transiennya itu sampai sini. Kalau kita lihat sampai suku ini sampai ke sini. Nah, ini respon transien ini. Jadi kalau T-nya makin besar, kalau kita gambar kurva ini akan jadi kurva seperti merah yang ini. Ini. Sedangkan respon steady-nya suku yang ini. Ini kan fungsi sinusoida, nggak berubah terhadap waktu. Dia konstan seperti ini kurvanya kalau kita gambar. Nah, respon totalnya ini tambah ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Nah, begitu. Nah, biasanya kalau kita mau ambil respon steady-nya saja, ambil ini. Tapi ini kan amplitudenya hanya 0, sampai 0,1. Tapi kalau kita superposisikan,
di posisi-posisi awal ini lebih 0,1, 0,2 ke atas. Tapi ketika di detik di sini sudah mengikuti ini, sudah sekitar 0,1. Jadi respon totalnya itu kalau kita ambil secara lengkap di kondisi-kondisi awal itu masih ada fluktuasi amplitudo ya. Tapi ketika berjalannya waktu di T yang sudah panjang ini sudah tetap, sudah stabil. Nah, begitu. Makanya yang diambil itu di respon steady state. Begitu. Jadi di detik-detik 20, 25, 30 sudah sama ininya ini amplitudonya, tidak berubah lagi. Tapi di sini detik-detik 1 sampai 20 masih cukup fluktuasi karena kurva ini ditambah kurva ini masih masih hasil superposisinya masih begini karena unsur transien ini masih masih besar. Tapi kalau berjalannya waktu, jadi kalau kita perpanjang waktunya sampai 100, nanti ini sudah mulai konstan ini. Ini nanti konstan ini. Nah, begitu, ini konstan berjalan. Konstan ini biasanya mendekati ini. Kurva ini kan ini amplitudenya 0,1 ya. Ah, ini sudah 0,1 juga ini. Nah, begitu. Itulah responnya ya. Kalau pengaruh rekaman. Nah, ini soal-soalnya. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa lagi ya? Sebentar tadi. Respon akibat beban dinamiknya itu bukan dinamik umum, bukan dinamik sinusoidal atau fungsi dinamik umum ya. Nanti berikutnya itu yang akan saya jelaskan. Kita tidak dibatasi pada respon pada pengaruh beban sinusoidal saja ya. Kita tidak membatasi diri pada respon apa namanya respon sinusoidal itu yang contoh tadi ya. Yang ini. Tapi kalau ininya fungsinya bukan sinusoidal bagaimana? Misalkan fungsi T-nya itu ini F ini T. Fungsinya sembarang di sini, ya. Sembarang begitu fungsinya atau random. Nah, gimana respon ini? Nah, itu berikutnya. Untuk saat ini kita coba lihat sejenak dulu karena telah memasuki saat maghrib ya. Kita lanjutkan. Kemudian nanti kita lihat contoh softwarenya tadi yang kemarin contoh softwarenya tidak jalan. Nanti sekarang saya sudah coba ya, itu sudah jelas semua ya. Nanti setelah kita salat 6.15 begitu kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ya, baik ya. Kita coba lihat sejenak dulu. Silakan kalau yang salah. Ya, baik ya. Apakah suara saya sudah terdengar kembali? Mohon info. Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi
kajian kita tadi kan kita memperhitungkan respon struktur, tapi bebannya masih dibatasi beban sinusoidal, ya. Sinusoidal itu artinya bebannya itu fungsi sinusoidal, tapi strukturnya itu masih single degree of freedom. Single degree of freedom. Kemudian memperhitungkan pengaruh redaman, ini redamannya ada misalkan 20% atau 10% atau 5%, maka struktur akan memberikan respon secara matematik, ini respon transient, responnya yang akan berkurang amplitudenya terhadap waktu, dan ini respon steady state. Respon steady state itu artinya respon yang konstan, tidak berkurang terhadap waktu. Nah, biasanya respon totalnya itu jumlahan ini, tapi biasanya kita bisa saja mengambil respon steady state, tapi respon sebenarnya adalah penjumlahan. Nah, kita bisa ambil respon ini saja, sehingga keluarlah grafik secara time history dari struktur ini adalah ini. Nah, ini yang warna hijau, ya. Ini respon transient. Yang merah ini respon steady state. Kemudian respon totalnya ini. Respon steady state dan respon total itu mulai sama, itu sekitar kira-kira di daerah-daerah sini. Nah, daerah-daerah sini dengan T daerah sini itu amplitudenya sudah akan konstan. Nah, seperti ini, sudah tidak berfluktuasi lagi di wilayah ini. Nah, contoh-contoh seperti ini sebenarnya kalau kita hitung secara manual kan boleh, ya, secara Excel, ya. Ini secara Excel, secara rumus teorinya. Nah, namun kalau kita mau modelkan juga itu cukup cukup mudah, ya. Kita lihat misalkan saya kasih contoh di sini yang kemarin belum sempat saya tunjukkan, ya. Kalau saya lihat dengan software begitu, coba lihatkan di sini, ya. Nah, ini apakah sudah terlihat softwarenya sini? Nah, oke. Nah, jadi ini adalah suatu contoh-contoh dari struktur biasa, ya, yang tadi single degree of freedom, ada portal, kemudian ada beban di sini. Jadi kalau kita lihat, misalkan strukturnya ini, ya. Nah, begitu kan? Ini, nah, kemudian struktur ini kita memberikan beban, ya. Misalkan bebannya itu beban dinamik, arah arah X di sana. Jadi beban ini kita modelkan di sini, define, ini bebannya sudah ada, function, time history-nya, kita ambil ini sinusoidal, ya. Kemudian kita lihat sini. Nah, ini bebannya, ya. Nah, jadi beban ini adalah suatu beban dengan periode beban 0,5, ya. Jadi satu siklus ini 0,5 detik. Jumlah step siklus 30 siklus. 30 siklus ini berarti waktunya 0,5 kali 30, 20 detik ini. Kemudian jumlah siklusnya 20 siklus ini. 20 satu siklus kan satu periode. Satu lembah, satu bukit gitu. Kemudian amplitudenya 5. Ini amplitudenya 5 ini. Itu 5 itu maksudnya besar bebannya. Kalau ini adalah 0 di sini. Nah, itu ini adalah 5 kilonewton. Nah, jadi fungsi beban ini kalau secara matematik berarti Ft adalah nah, F0 kan 5, berarti 5 sinus frekuensi beban. Ini kan periode beban 0,5. Periode 0,5 berarti frekuensi seperperiode, berarti 2T. Nah, begitu. Ini
grafik ini adalah beban dari ini, 5 sin 2T. Nah, jadi ini ada T, suku kiri, ini ada nilai. Nah, kemudian beban ini bekerja di sini. Bekerja di sini. Begitu. Nah, beban ini. Nah, bagaimana respon struktur ini? Nah, kita lihat responnya sekarang ya. Jadi struktur ini di samping menerima beban time history, beban dinamik ini, nah, juga nanti ada beban di atasnya dan beban berat sendiri ya. Misalkan begitu kalau kita simulasikan ya. Jadi kalau kita lihat beban dinamiknya sudah, kemudian profilnya juga ini sudah ada profilnya. Nah, jelas profil ini akan memberikan suatu nilai kekakuan ya. Kekakuannya itu kan di sini nanti ada. Kekakuan itu kan profilnya ini ada, berarti kekakuan di sini secara kolom itu akan 12 EI. E itu menurut elastisitas material. Kalau baja itu 200.000. Kalau ini E baja, itu namanya 200.000. 200.000. MPA. I per H pangkat 3. Nah, ini kan terkait dengan profil ini. Kalau profil ini baja model begini, nah berarti kan I-nya ada. Berarti kan ada kekakuan ini. Nah, demikian juga ini. Jadi ini bisa menyatakan representasi dari single degree freedom. Begitu. Nah, kemudian dibebani secara numerik ini. Nah, kemudian dari sini akan ada respon time story secara teori. Ya, teori tadi kan ada rumusnya. Sekarang secara software. Nah, berarti kita coba running ini. Ya. Kita coba lihat dulu beban dinamiknya sudah. Kemudian nah, tinggal kita running saja misalkan ya. Coba kita lihat beban. Nah, ini beban bebannya di sini ada beban berat sendiri, live load, super dead load. Ya. Super dead load, super dead load di sini sudah ada ya. Sudah ada misalkan 20 kilonewton per meter. Oke, nah, kita tinggal running saja nih. Nah, oke. Nah, sekarang running. Analisis. Nah, nah. Nah, sebelum running, untuk melihat time history-nya itu, kita harus nyatakan dulu titik ini yang mau di apply ya, apply beban dinamik di titik mana? Titik sini misalkan. Ini klik, kemudian eh, assign, kemudian join load gitu, force, kemudian kasih arah X. Ini kan arah X, bang, time history-nya. Nah, itu. Kemudian analisis, kemudian run analisis. Nah, analisis, kita lihat sini. Nah, analisisnya di sini ya. Kita mau lihat secara ini kan berhubungan dengan degree of freedom ya. Ini DOF. Kalau ini kan portal ya, berarti kita mau memperhitungkan semua deformasi X, Y, Z ya, baik displacement X, Y, Z maupun rotasi. Nah, kita coba bidang saja ini ya. Jadi displacementnya sumbu X saja, sumbu Y, sumbu Z. Nah, coba kita masukkan juga ini itu, misalkan ya kita lihat nanti. Oke, analisis, run analisis. Nah, gitu. Nah, inilah deformasinya ya, deformasi dari struktur. Coba kita lihat sekarang deformasinya terhadap beban tadi ya. Kalau kita lihat time history-nya. Ini adalah kita lihat deformasinya. Nah, gitu. Jadi ini adalah akibat beban tadi nih. Kelihatan nggak di monitor kalian? Halo?
Kelihatan, Pak. Nah, sekarang saya mau lihat time history-nya secara visual tadi. Oke, stop. Eh, sebentar. Nah, bentar ya. Saya mau lihat time history-nya. Jadi animasinya saya matikan dulu. Kita klik titik ini ya, titik klik ini. Kemudian suara saya terdengar nggak? Halo? Klik, Terdengar, Pak. klik titik yang di sini yang kita lihat mau lihat time history-nya. Kemudian display sini, display, kemudian show plot function. Nah, kemudian join-nya ini join berapa begitu ya? Join 2 misalkan gitu, sudah ada di sini. Kita lihat. Nah, ini time history-nya ini. Nah, jadi ini dia mengambil time history dari kondisi steady state saja ini sebenarnya. Steady state. Jadi dia ambil sudah kondisi stabil. Jadi time history selama 10 detik. Sesuai beban tadi ya. Jadi kalau secara teori respon dari ini dia harus begini. IT ini adalah XT. Tadi masih agak random di sini, tapi ketika dia mengambil suku steady state saja, biasanya transiennya dia baikkan, maka dia akan dapat satu Pak. Itu maksudnya ya. Itu adalah pengaruh beban sinusoidal. Sekarang saya tidak membatasi di sini hanya beban sini ya, fungsi fungsi beban ini. Karena bisa saja struktur mendapat suatu beban gempa di bawah sini, kemudian beban angin di sini, jadi fungsinya itu nggak teratur, gitu. Nggak harus mengikuti grafik sinus, tapi misalkan begitu naik baru lurus, macam di beban dinamik ya. Bisa misalkan ini segitiga atau eh, random secara tidak teratur itu di T ini adalah nilai beban, gitu kan? Beban. Kemudian beban-beban ini bekerja di mana? Di titik join di sini atau di beban acceleration sebagai beban gempa atau di lokasi di mana di struktur ini. Kalau ini masih single, itu kita bisa turunkan si XT-nya secara sederhana sehingga ini random. Nah, saya mau coba sekarang menjelaskan beban ini fungsi random secara umum, tidak harus sinusoidal. Baik, sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau mau ditanyakan. Jadi yang tampil ini, Pak, ya enggak. kalau masukin K12E itu gimana, Pak? Yang K12E per H pangkat 3. Masukkan di strukturnya maksudnya begitu untuk Iya, iya. merubah kekakuan. Itu ada. Ya, yang struktur kan ada K12E per H pangkat 3 ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau masukkan suatu nilai kekakuan sembarang, tidak harus misalkan ini portal begitu, portal ini kan kalau kita lihat aslinya itu kan penampang zona ini ya,
Find frame section kan. Kalau frame section misalkan, jadi balok yang ini sebenarnya penampangnya ini. Kalau penampangnya ini, berarti kan ada inersianya. Inersia ada dimensi-dimensinya, semua ada ini. Sehingga kekakuan dari kolom ini sebenarnya, kalau kita hitung secara manual itu kekakuan itu adalah 12 kali E kali I per H pangkat 3 itu dikali 2 per 2 kolom. Karena di sini saya sudah menggunakan suatu kolom yang punya dimensi tertentu, ya ini inersianya, dan materialnya baja, ini 200.000, kemudian saya ambil tingginya tadi 3 meter, maka nilai K itu kita bisa hitung. Nilai K untuk struktur ini sesuai nilai ini. Nah, namun kalau kita mau ngatur supaya K-nya berapa begitu, supaya K-nya sekian misalkan, saya menginginkan K-nya misalkan 1000 sesuai dengan soal. Berarti saya atur di sini, saya atur nilai ini, nilai E dan I supaya 1000 ini. Dan profil ini saya tidak ambil profil baja, saya ambil saja yang namanya outer. Outer itu artinya materialnya tidak dibatasi oleh sesuai input saya sendiri, bukan penampang ini. Jadi pemodelan awalnya itu tidak masuk langsung di nampang yang kita inginkan, tapi bisa kita atur nilai K dengan merubah nilai E dan I. Gitu maksudnya kalau di modelnya. Artinya kalau kita masukkan itu nanti di sini ya, sininya find dengan material. Tadi kan materialnya ini. Di material ini kan ada angka-angka di sini. Kita isi. Angka yang disebut apa namanya? Modulus elastisitas. Jadi kalau kita rubah ini berubah ini. K-nya ini. Karena kita rubah E. Nah, gitu. Itu cara memasukkannya. Nah, kalau di sini hanya saya kasih contoh, langsung saja bahwa K-nya sudah ambil sesuai dengan si kolom. Tapi kalau mau atur sendiri dengan cara memasukkan sendiri, boleh buat begini, tetapi propertinya jangan pajang yang lain, tapi ininya diatur supaya menghasilkan K-nya yang diinginkan. Tapi portalnya masih portal biasa begini. Itulah pemodelan dari struktur ini. Pemodelan dari struktur ini itu dengan mengatur nilai K-nya, maksudnya K di sini diatur supaya sama dengan ini. K ini sama dengan di sini. Jadi karena kita mau melihat vibrasinya saja, deformasi ini sebagai fungsi waktu, maka kita nggak butuhkan reaksi-reaksi gaya dalam sini. Kita butuhkan hanya respon time story-nya, sehingga ini kita bisa aturkan. Nah, begitu kalau cara memasukkan. Paham? Halo? Kalau saya terdengar nggak? Halo, suara saya masih terdengar? Info? Terdengar, Pak. Paham kan? Jadi kalau saya modelkan dari awal, ya gampang saja kalau dimodelkan dari awal. Ya. Sebentar ya, saya ini dulu ya. Saya sejenak ke telepon.
Gitu ya, paham ya? Tadi yang tanya siapa tadi? Udah paham nggak maksudnya? Memasukkan nilai K itu gimana? Jadi kalau kalau masukkan nilai K itu kita atur semua dari pemodelan awal, jangan kita langsung masukkan penampang ini. Kita gambar saja secara apa namanya sesuai koordinatnya. Nah, gitu kalau kalau mau lebih ini lagi lebih sesuai. Ya, baik ya. Kalau sudah, berarti saya sekarang lanjutkan lagi sedikit ya tentang konsepnya. Saya ada waktu sekitar 4 jam. Nah, saya mau ingin bahas ini ya. Eh, itu Bentar, bukan ini ya. Saya bahas ya baik ya. Kita coba lanjutkan sedikit. Jadi sekarang kita melihat suatu respon sistem satu derajat kebebasan terhadap beban dinamik umum ya. Jadi tidak dibatasi pada kasus beban dinamik yang bentuknya sinusoidal ya, tapi misalkan beban random ya untuk loading sebagai fungsi waktu. Kemudian beban itu bekerja pada struktur single digit freedom. Kita coba menurunkan dulu fungsi-fungsi respon time history-nya secara matematik. Gitu. Nanti kita lihat di sini beberapa poin ya. Pertama, kita memahami dulu beban impuls, kemudian formulasi solusi metode integral Duhamel pada sistem struktur SDOF. Kemudian yang kedua solusi dengan metode integral Duhamel. Jadi kalau sudah beban dinamiknya beban sinusoidal secara random atau umum, maka metode ini yang kita gunakan. Kemudian nanti ada penjelasan juga terkait dengan faktor pembesaran dinamik growth factor untuk jenis beban dinamik tertentu. Kemudian di sini respon time history dengan metode ini, metode Newmark beta method. Jadi kalau ini sebenarnya sudah diakomodir dalam software ini, SAP atau ETAP itu merespon dinamik tadi sebenarnya pakai metode ini. Secara teorinya ya, tapi kita kan kalau di software nggak lihat, dia langsung respon aja keluar. Tapi matematiknya gimana itu didapatkan? Itu kan masalahnya. Kalau hanya memodelkan running keluar hasil kemudian menganggap sudah paham, itu hanya operator ya sebagai operator. Kalau paham itu paham dari mana eh, software itu mengeluarkan kurva gitu secara matematik. Itu baru paham. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Yang kemarin sudah, ini. Matikan sini. Jadi kalau misalkan ini struktur single degree of freedom ya, biasa ada massa, ada kekakuan, ada beban. Ini fisik. Ini random. Bekerja di masa struktur. Kita melihat dulu kasus tanpa redaman ya. Sini C-nya 0.
bebannya kan kita misalkan fungsinya sembarang ini. Ini bukan sinusoidal ini. Kita misalkan saja fungsi fungsi umum Ft. Kemudian fungsi beban dinamik ini F sebagai fungsi T bekerja pada masa ini atau di dalam model matematiknya, ini model matematiknya, ini modelnya matematik, ini model fisik. Jadi model matematik itu membantu model fisik. Ini yang diperlukan. Akibat FT ini maka struktur akan berpindah dengan time history X sebagai fungsi T. Berapa X sebagai fungsi T? Bagaimana menentukan ini? Secara integral Duhamel di sini Duhamel menghitung respon mulai dari 0 sampai T tertentu dengan cara menghitung respon setiap interval kecil ini. Jadi nanti respon totalnya itu kumpulan dari respon-respon interval kecil ini. Itu Duhamel. Jadi dia secara matematik itu dia menghitung respon di setiap interval ini. Itu setiap interval delta t atau ini deto gitu. Jadi ini adalah deto ini variabel t dalam interval 0 sampai t. Nah, dari sini secara fisika kita mendapatkan suatu ini yang disebut impuls dalam interval waktu delta t kan ada impuls itu adalah besar gaya kali lamanya waktu gaya bekerja itu momentum. Nah, jadi di setiap respon delta t ini yang kecil yang di akhir ini selalu memenuhi persamaan ini bahwa impuls sama dengan momentum. Nah, berdasarkan ini maka dv ini perubahan kecepatan dari ini adalah waktu t adalah tau per m kali dt. Kalau kondisi awalnya struktur ini diam, maka impuls yang ini bisa dianggap sebagai kecepatan awal, 0. Kemudian, nah, lebih lanjut diturunkan ya secara matematik, kalian bisa baca sendiri. Nanti saya langsung nyatakan di sini time history-nya sebagai fungsi itu dari Duhamel. Nah, dia dapatkan fungsi ini. Nah, ini. Saja. Ini agak panjang sedikit dipahami ya. Bisa kalian baca. Nah, mendapat ini. Jadi XT sama dengan F tau deto per M omega 0 sin omega 0 T kurang tau. Nah, begitu time history-nya ini. Jadi kalau bebannya fungsinya, jadi fungsinya sembarang, mau fungsi bagaimana, bisa diselesaikan dengan ini. Nah, secara umum itu ini ya. Ini secara umumnya. Secara umumnya integral ini. X tau sama dengan 1 per omega, M omega integral 0 sampai T F tau sin omega T kurang tau di tau. Di mana di sini adalah fungsi beban time history-nya bagaimana. Tinggal masukkan. Jadi masalahnya adalah menyelesaikan integral ini. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan integral ini sesuai dengan fungsi time history waktu di sini, time history beban, berarti kita bisa mendapatkan time history displacement. Itu Duhamel itu yang temukan rumus ini. Kemudian kalau struktur yang ditinjau akibat pengaruh beban dinamik secara umum ya, itu pada T sama dengan 0 misalkan ada perpindahan awal dan kecepatan awal, ada kecepatan awal dan ada perpindahan awal, maka respon time history akibat beban FT ini ada tambahan suku ini. Nah, ini kan suku respon
yang diajarkan kondisi awal, ya. Sehingga harus respon time history-nya untuk beban F2 Semarang ini dengan adanya kondisi awal, kita tinggal selesaikan integral ini dan jumlahan suku ini. Jadi nanti secara teori sebelah kanan ini nanti semua fungsi T ini. Omega diketahui, ini diketahui fungsi bebannya, setelah diintegralkan hasilnya ada. Jadi ini hanya fungsi T. Sehingga kalau digambarkan bisa keluar ini X sebagai T, fungsi T. Sebagai contoh, integral Duhamel, kita bisa melihat kasus sederhana yang masih bisa dievaluasi secara manual. Ya. Secara manual misalkan yang sederhana ini. Misalkan bebannya itu yang standar dulu yang lurus ini, kemudian segitiga, kemudian ada masanya di sini ada beban, ada beban. Maka integral dari beban ini kan gak sulit, lain linear, sehingga ini bisa diintegralkan. Jadi dapatkan ini. Baru beban konstan misalkan ini kan konstan, maka integral ambil dari rumusnya ini, maka di sini kita bisa saja konstan ini. Nah, lurus. Jadi anggap saja ini suatu single equilibrium ini, kemudian di beban 5 Newton misalkan terus 5 Newton sampai berapa detik. Maka responnya secara integral Hamel bisa dihitung. Kita masukkan saja di sini beban konstan itu integralkan. Ini didapat dari integral ini dari sini, kemudian masukkan integral terus sampai T. Ini digambar seperti ini. Bisa juga kita modelkan software, kasih bebannya konstan. Konstan itu fungsinya ini. Masalahnya kalau beban random nanti, misalkan random, yang susah itu integral ini. Banyak pakai software harus pakai MATLAB, pakai Excel. Pakai Excel. Bukan pakai Excelnya kalau beban ini apa atau apa. Kemudian kalau bebannya bukan konstan, beban segitiga, bukan ini. Dia ada PRN lagi ya. Bebannya segitiga. Misalkan nilainya berapa, kemudian turun secara linear dalam durasi TD. Kerja pada masa ini. Kemudian dengan integral Duhamel tadi akan didapat ini. Terus saya dapat ini pakai integral tadi. Saya jadi jelas ketika ini secara linear, maka beban ini kita definisikan dulu fungsinya bagaimana. Fungsinya adalah ini. Karena rumus tadi kan YT adalah 1 per M omega integral T itu kan. Jadi jika ini turun secara linear, fungsinya harus ada, tidak bisa diintegralkan. Itulah fungsinya. Itu kali sin omega T kurang. Jadi ini akan didapatkan namanya integral parsial ini. Nah, sini fungsi ini dikali dua fungsi dikali ini
selesaikan cukup panjang dapat ini. Kalau di software tinggal modelkan saja bebannya segitiga turun. Kalau di teorinya integral ini. Nah, lagi contoh-contoh yang lain ya. Contoh misalkan kalau kita selesaikan secara integral Duhamel tadi, beban segitiga ini yang turun secara linear ini akan dapat apa ini. Ini untuk responnya untuk setiap TD per T. Setiap TD per T. TD ini adalah waktu. Jadi intinya respon ini bisa diturunkan secara matematik. Intinya tidak harus terima saja yang keluar software. Software itu pasti ada dasarnya. Dasarnya adalah seperti ini. Ya baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kuliah kita untuk yang keempat ini sudah memasuki respon single degree freedom terhadap beban dinamik secara umum, secara random yang tidak dibatasi pada nanti kuliah berikutnya kita masuk di struktur multi degree of freedom. Jadi kan ini kuliah keempat ya, di mana 3 kali itu kita masuk di struktur degree of freedom. Misalkan ada bukan satu lantai lagi, satu lantai itu 3 lantai, kemudian bagaimana menghitung respon di setiap lantai. Dinamik. Teorinya bagaimana? Pak, maaf suaranya putus-putus, Pak. Oh iya, baik. Sekarang sudah kedengaran ya? Sudah, Pak. Suaranya kecil ya? Kecil ya suaranya ya. Sekarang? Iya, Pak. Volumenya sudah besar. Udah. Ini masih kecil ya suaranya? Itu gimana? Sudah cukup? Halo? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Jadi intinya daripada kuliah kita yang keempat ini, kita sudah memberikan penjelasan terkait dengan respon single ya, masih single degree of freedom akibat beban dinamik. Beban dinamiknya tidak dibatasi berbentuk sinusoidal, tapi beban dinamiknya bisa berbentuk fungsi sembarang secara umum. Nah, solusinya dengan metode integral Duhamel. Ya. Solusi time history displacement itu sangat penting ya, karena setelah kita mendapatkan solusi respon time history displacement, nah kita bisa mendapat respon-respon yang lain pada itu. Mungkin respon velocity-nya, respon acceleration-nya, maupun respon gaya-gaya dalam. Di mana gaya dalam yang terjadi itu semua pasti fungsi waktu juga, karena ini berhadapan dengan beban dinamik, bukan beban statik. Nah, nah, untuk kuliah berikutnya kita akan memasuki multi degree of freedom ya, tidak lagi single. Multi degree of freedom itu misalkan beberapa lantai, buat 3 lantai, kita bisa hitung secara manual ya, bagaimana konsep teorinya, respon struktur dan respon-respon yang lain secara kuliah berikutnya. Kuliah 3, 4, 5. Sekarang kuliah keempat berarti 3 kali lagi. 4, 5, 6, 7. Kita selesaikan untuk struktur multi. Karena setelah dinamika struktur selesai, akan dilanjutkan dengan rekan saya, Pak Iqbal, itu akan mengajarkan rekayasa gempa.
Jadi sini dinamika struktur dan rekayasa gempa. Saya mengajar sampai di baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan file yang saya jelaskan pada sore ini. Tentu saya akan share lagi di grupnya, bisa dibaca-baca juga sebagai bahan. Mana untuk menjelaskan secara detail ya, kita tidak batasi waktu pasti ya. Jadi mahasiswa bisa coba menganalisis sendiri. Nanti hal-hal yang perlu ditanyakan bisa dikonsultasikan pada kuliah-kuliah. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum kita akhiri. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini kuliah kita sore ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Mohon maaf kalau saya jelaskan terlalu cepat ya. Memang kita harus cepat gitu ya. Mahasiswa harus bisa menganalisis lebih secara mandiri begitu ya, supaya bisa memahami lebih baik. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Nanti filenya saya kirim saja di perwakilan mahasiswa ya kemarin. Ya, Pak. ya baik. Terima kasih. Ya, live ya.